Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuatkan tutorial yang sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Ya, kali ini saya akan membuat tutorial mengenai Adobe Photoshop ya. Mari kita buka dulu Adobe Photoshopnya. Nah, kali ini yang akan saya buat adalah sebenarnya saya diminta tolong oleh teman saya untuk membuatkan sebuah banner untuk tokonya ya. Ya, contohnya nah seperti ini. Membuat banner seperti ini, tapi dia mintanya itu 1 kali 2 meter, mungkin memanjang ya. Saya nggak tahu ini mau ditempatkan di tembok atau di atas seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gambarnya. Sebenarnya saya agak sedikit kesulitan ya karena nggak dikasih gambar sama dia. Jadi dia diminta untuk saya diminta untuk membuat banner seperti ini sisinya ya. Jadi saya ambil dari Google seadanya dan kemudian saya kumpulkan satu persatu. Oke, kita mulai. Di sini kita buka dulu Photoshopnya di New. Kemudian ini kan masih default Photoshop size, karena dia minta 1 kali 2 meter, mungkin panjang ke sampingnya ya atau lebarnya itu 2 meter, maka 200 cm. Kemudian height-nya itu 100. Oke, nah seperti ini ya. Untuk backgroundnya saya juga nggak tahu nih mintanya backgroundnya seperti apa. Mungkin kita cari yang sebagus-bagusnya aja ya, yang kira-kira bagus gitu. Pertama berarti kita harus buka dulu foto-fotonya. Ini dia, kita pilih. Nah, ini semua masukkan ke dalam yang bantal. Oke, kita ganti satu persatu. Nah, ini dia agak, kirain pecah ya, ternyata enggak. Resolusinya sangat kecil ya, maklum saya ngambil dari Google sih. Ini yang mana nih? Ini berarti Alastrika. Alastrika ini kita pindahkannya pakai ini ya. Di sini ada move tool atau bisa kita tekan V saja. Ini, nah ini saya nggak tahu nih, sofa lipat atau apa ya. Gue lihat tadi fotonya adalah, oh ya ini sofa lipat. Kita ganti namanya ini menjadi, klik 2 kali, sofa lipat. Kemudian ini, oh ini masih ketutup, share. Ini berarti, oh yang panjang itu berarti bantal cinta. Ini sofa bed ya. Saya nggak terlalu ngerti sih apa bedanya sofa bed sama sofa lipat. Sama-sama sofa dan bisa dibuat tidur kan intinya ya. Sofa bed, oke, ke atasin dikit. Yang udah saya matikan aja dulu, saya hide. Nah, ini kasur lipat. Sekarang produk-produk rumah tangga banyak difokuskan untuk segmen pasar, terutama yang punya rumah-rumah minimalis ya. Kalau kita bisa bilang ya, rumah-rumah yang tidak terlalu besar ruangannya ya, atau rumah kontrakan gitu. Jadi kebanyakan nggak seluruh sih, sebagian besar ya bisa dilipat gitu ya. Seperti ini kasur lipat, terus sofa lipat. Alastrika juga pasti bisa dilipat ya. Ini apa ini ya?
karpet karakter. Karpet karakter. Sini sofa karpet. Nah, tadi sofa apa ya? Ini sofa lipat, ini sofa karpet. Bentuknya sih sama ya. Sofa karpet. Ini pasti bantal lah ya, bantal lantai. Bantal lantai. Kemudian ini alas trika. Oh, alas trikanya ada dua. Gak apa lah. Alas setrika 2. Setrika atau setrika ya? Setrika ya. Ini bantal. Ini bantal apa ya? Bantal tidur lah ya. Bantal tidur. Oke. Ini semua sudah jadi. Ini dia pakai, oh ini backgroundnya mungkin ini referensi ya, referensi saya. Ini backgroundnya mungkin dia download di apa namanya Freepik atau IDPNG. Kita bisa buat aja ya. Ini mungkin warnanya Paint Bucket Tools. Oh ya sorry, ini backgroundnya kita unlock belum jadi layer. Warnanya mungkin agak kebiru-biruan ya. Nah, seperti itu. Terus kita pakai shape di sini. So, kita pakai apa ya? Custom aja. Terus bentuknya mungkin ini. Kuning kurang cocok ya. Terus Ctrl T kita geser besar. Terus kita copy, Ctrl J kita geser, putar lagi atau bisa di flip ya. Di sini 100 horizontal ya, berarti vertikal. Nah, nanti bisa kita tambahkan. Terus ini dua, Ctrl J buat yang di atas. Mungkin kita bisa flip lagi ya. Flip horizontal. Sorry. Ya. Sip. Nah, ini kurang dalam. Oke, selanjutnya ini kita buat merge shape dulu supaya dia jadi satu shape. Sudah fix ya. Kalau sudah, ini saya lock saja biar nggak pindah-pindah. Nah, tuh. Kemudian kita bisa kasih shape lagi, mungkin custom. Saya sih lebih suka yang ini sih. Jadi warnanya juga kita beda-bedakan, misalnya warna hijau gitu. Tapi kayaknya kurang nih warna hijau ini. Hijau-hijau tipis-tipis gitu ya. Nah, kayak gini. Sorry, ini kurang tajam. Oke. Terus Ctrl J. Ctrl J lagi.
semua, terus di merge shape. Oke, ini ya kasih namanya nanti aja ya, namanya corak lah gitulah, ornamen. Kemudian kita bisa pakai brush tool, tapi jenis brushnya jangan yang bulat. Kita coba yang 39 ini di layer 1, coba diperbesar. Kita bisa perbesarnya pakai ini ya, di samping huruf P itu untuk mengecilkan itu apa ya, yang kurung tutup, nilai absolut gitulah ya. Apa ini kurung tutup ini? Nah, ini untuk membesarkan. Warnanya kita ganti ya agak gini, orange. Kayak bercak darah ya, jelek. Oke, mungkin cukup. Selanjutnya kita tambahkan tulisan. Dia minta namanya adalah Azriel Foam. Oke. Kita ketik dulu aja. Azriel ya. Ini kecil banget ya. Besar dulu. Kurang. Nah, yang penting kelihatan aja ya. Azriel Foam. Foam itu foam ya, foam. Oke, ini di blok. Nah, ini yang paling kita harus cari font yang kira-kira enak gitu ya. Oke, tadi bagus deh. Apa tadi ya? Nih, Pak Polar ya. Coba diperbesar. Kita lihat referensinya lagi, King Darren. Ini pakai, dia agak ini ya, agak lancip nih. Berarti pakai font apa ini? Ini kayaknya. Guys. Terus Ctrl T, kita agak perkecil. Oke. Nah, ini kita tarik ke atas di layernya. Ctrl T, diperkecil. Warnanya dia kuning. Kita di sini udah ada kuning, nanti nabrak. Mungkin warnanya agak sedikit biru ya, biru tua, biru ini ya, biru inwak ini ya. Kita blok. Kemudian ke sini pilih warna biru, agak-agak soft dikit. Oke. Kemudian ini kita kasih outline ya, atau stroke. Ini kita klik 2 kali biar keluar jendela layer stylenya. Kemudian kita pilih stroke. Nah, ini size nya mungkin 50, tebalan ya 30. Oke, kita bisa kasih warna putih mungkin biar bagus. Terlalu tebal 25. Opacity-nya ininya outside benar. Terus kita berikan drop shadow biar seperti ada bayangan. Ke drop shadow nih jauhin dulu biar kelihatan semua. Nanti kita atur. Nah, ini gini. Distance-nya kejauhan, spread-nya kayaknya tajemin dulu. Size-nya diperkecil. Nah, baru ini dimainin nih. Terus agak sedikit noise lah ya. 3 mungkin 5, kayaknya 5 jelek. Drop shadow, kemudian lagi noise nya mungkin noise nya 0 aja. Oke. Darren Foam. Gini. Ini saya belum dapat referensi, jadi ini saya langsung tag aja ya, nggak bikin dulu. Yang penting nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa gitu. Kalau hitam jelek ya, bagus sih putih sih memang, cuma kayaknya agak tebel nih. Coba di 15, terlalu kurus. 20,
Azriel. Benar ya tulisannya Azriel, oke. Azriel Foam. Lalu kita coba yang alas trika ini dimasukkan, pilih layernya, diklik dulu. Nah, ini perbesar. Ini masih ada putih-putih di sini backgroundnya, mungkin pakai ini aja, Quick Magic. Nah, kita delete. Mana ini eraser tool. Oke, kemudian delete. Terus Ctrl D untuk deselect. Oke, mungkin ini bisa kita aplikasikan efeknya. Malah pindah. ALT, kemudian diklik, ditahan, geser. Struknya nggak ikut. Oke. Seperti itu. Ini kita perkecil. Bagus, di sini ada lambang apa gitu ya, 2 ya. Mungkin nanti kayak gini nih, ada lambang Inoa, ada gambar ini, bagus sebenarnya. Ini adalah alas setrika. Tadi mana referensi gambar ya? Alas setrika ya, pakai strik langsung, bukan setrika. Terus saya akan pilih mungkin yang oval atau ellipse. Ini feel-nya dia merah ya, biar kelihatan mungkin ya, kayak gini ya. Terus nanti teksnya pasti putih. Dia ada outline-nya atau ada stroke-nya. Stroke-nya warna putih. Tebalnya mungkin itu 15 kayaknya tuh, agak tebal sih. Iya. Ternyata dia nggak pakai ellipse, dia pakai yang ini, rounded. Ya ujungnya agak tumpul. Weight-nya, height-nya 277. Mungkin oke ya. Cancel. Nanti kita bandingkan 2 ini mana yang bagus. Terus kita buat teks di dalam. Tulisannya kayaknya jelek banget pakai ini. Ini pakai font yang tidak berkaki. Biasanya sih antar Arial atau Calibri nih. Enaknya gitu ya, antar Arial atau Calibri. Saya sih biasanya pakai 2 itu. Calibri. Arial rounded bold, coba. Alas setrika. Oke, ini warnanya putih. Kemudian kita buat center. Ini di dalam ya. Buat di luar aja deh. Alas setrika. Aja, ini kita ganti tadi Arial round. Sebenarnya kalau misalnya mau download teks boleh, tapi saya karena ini adalah untuk project, takutnya nanti kena, walaupun seharusnya enggak ya. Biasanya sih kalau orang-orang buat desain-desain untuk yang kayak toko apa segala macam juga pada pakai teks, kecuali untuk company besar dia teksnya download. Nah, itu biasanya bisa kena gugat gitu lah, karena dia tidak memberikan royalti pada si pembuat teksnya. Ini atau ini ya.
Kayaknya ini juga bagus elipsnya, cuma kayak agak gemuk aja. Oke. Seperti ini. Terus saya lebih suka sih dikasih apa namanya, drop shadow ya di elipsnya ini, tapi ini agak tebel. Extend saya terlalu jauh. Oke. Jadinya ini dihapus. Oke. Ini alas setrika di sini. Kita masukkan alas setrika yang kedua. Tadi mana alas setrika yang kedua ini? Ini tarik ke atas. Alas setrika. Nah, ini teksnya ya. Ini kita taruh atas aja deh. Elips dan alas setrika 2 dan teksnya. Nanti kita grup. Alas setrika ya, ntar kalau udah selesai dimasuk-masukin. Kemudian ini backgroundnya dihilangkan pakai magic wand. Aduh, ini Hello Kitty-nya kena lagi. Mau nggak mau kita harus pakai, kalau bisa pakai pen tool ya, bisa juga pakai ini polygon lasso tool, tapi mungkin nggak terlalu inilah, karena kecil nanti kita kasih stroke juga atau outline juga, jadi nggak terlalu rapi. Mungkin bagi saya nggak kenapa-napa, tapi teman-teman bisa komentar ya kalau misalnya ada masukan supaya saya nanti bisa belajar juga dari teman-teman yang lebih master. Di sini saya hanya sekedar share aja project, atau sebenarnya bukan project ya, cuma minta tolong aja. Kebetulan saya pakai Photoshop ini juga nggak terlalu master banget sih. Ya sama lah, belajar dari YouTube gitu ya. Kalau nggak bisa mendekat, kita bisa tekan plus. Enaknya pakai pen tool, jadi kalau garis lengkung begini bisa diatur lekukannya. Tapi kalau bagi saya nggak terlalu rapi lah, nggak apa-apa. Ya, ada yang lebih suka pakai pen tool, ada yang pakai lasso. Kalau saya sih sama aja sih sebenarnya, yang penting intinya backgroundnya hilang aja gitu. Oke, backspace itu kepencet, jauhin lagi, udah cukup lah, nggak usah rapi-rapi. Ini selera aja sih sebenarnya, apa namanya, untuk desain seperti ini yang penting kita bisa ini background. Oke, udah kita delete. Oke, Ctrl D. Nah, ini tadi agak kacau nih, ini di bawah berarti elipsnya di atas. Nah, oke. Ini alas setrika 2 ke sini, ALT ditahan supaya efeknya semua keangkat. Nah, Ctrl T, perkecil. Oke, perbesar dikit, ini agak diputer. Terus pilih yang pojok sini nih. Ya. Oke, ini tekan ALT ya. Sorry, Ctrl CTRL. Biar agak-agak tiduran gitulah kelihatannya. Ctrl T lagi. Kayaknya kurang besar ini. Oke, alat setrika. Alat setrika sudah. Kalau sudah, ini kita bisa masukkan. Tapi elipsnya mungkin di Ctrl J dulu, sama teksnya mana tadi? Ini ya. Ctrl J dulu. Yang copy biarkan saja. Nah, ini alat setrika yang ini elips, ini masukkan. Kemudian
salah masuk tadi berarti. Yang kopi mulai masuk ya. Nah, kita ulang. Ini geser. Ini sama ini semua masuk. Oke. Yes, ini masuk. Oke. Ini di hide aja dulu efeknya biar nggak ganggu. Ini teks Azrael Foam, ini paling atas kita atur. Ini di hide aja. Terus ini buat sofa lipat kali ya. Ini nih. Sorry. Sofa lipat diklik, kemudian pilih move tool. Kalau sudah digeser, Ctrl T diperbesar. Ya, ini warnanya putih lagi nih. Kita harus edit ulang lagi kayaknya nih. Iya kayaknya. Nggak kelihatan juga ya. Warna putihnya agak-agak samar. Duh. Harusnya tadi ngasih gambarnya atau yang saya carinya yang PNG ya, tapi nggak ada sih kalau di Google itu. Kalau di Google itu ya begini resolusinya ya seadanya. Jadi kita nggak bisa high res ya, jadi pecah begini ya. Kalau misalnya ada yang minta editin apa banner ataupun surat undangan atau apa, itu mungkin saran saya bisa diminta file fotonya. Kalau ini kan teman saya ini nggak ngasih karena dia juga baru buka toko. Nah, itu lambang yang banner di toko tadi itu juga kayaknya saya yakin dia nyari di Google deh. Nah, mungkin kalau pink ini udah nggak nyaru, saya keluarin aja. Dijauhkan seperti ini. Oke, terus delete. Terus pakai ya masih ya. Yang tadi sini nih masih nyangkut nih. Ya nggak apa-apa lah, ini pekerjaan OT ya. Only thank you. Oke, dijauhkan, backgroundnya dihilangkan, delete. Kalau misalnya gini nggak usah rapi-rapi, nggak masalah, soalnya pakai outline. Saya selalu ngakalinnya sih gitu ya. Efeknya tekan Alt ke efek ini, kemudian lepaskan di sofa lipat ini. Oke, grup ini kita taruh, kita hide lagi. Terus ke sofa lipat, Ctrl T, kita perkecil. Nah, segini ya. Nggak terlalu besar daripada inilah, dikecilin. Kalau udah digeser, wah dia gepeng ini ya. Terus ini ke select Ctrl D V untuk move tool. Oh, ini ada apa ini, titik. Ini kayaknya masih ada sangkut paut. Ya, ternyata masih ada. Ini kita hapus saja. Erase. Ya udah hilang. Oke. Tapi nggak terlalu pecah banget sih. Katasin alas trikanya jangan lupa yang tadi kita ganti menjadi tekan T, arahkan ke teksnya. Nah, ini tadi apa ya? Sofa lipat ya, sofa lipat. Oke, kemudian kita geser, sip.
Sofa lipat dan elips kita geser ke atas. Nah, sofa lipat sudah, saya ada berapa gambar tadi ya? Ini kita buat grup lagi, elips dan ininya, teksnya kita Ctrl C untuk nanti. Sofa lipat. Sofa lipat ini sama ini. Kita masukkan ke grup sofa lipat. Ya, sofa lipat, elips dan satu lagi nggak ada ini. Oh ya, sofa lipat elips. Oh, tadi kopinya ya. Ini teksnya. Kemudian masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti ini diperkecil. Kemudian sofa lipat juga diperkecil. 9 berarti atas 4 bawah 5 mungkin. Kemudian bantal cinta. Nah, ini kita masih edit lagi nih backgroundnya, tapi mudah-mudahan enggak ada warna putih lah ya. Ada ini sedikit. Ini ya, untungnya nggak masalah. Call it complete because they're not dead. Oke, dilihat aja. Ctrl D, Ctrl T, diperkecil. Loh, kok ini malah jadi ke atas? Sofa lipat kita ganti menjadi bantal cinta. Terlalu besar, geser saja V, geser. Oke, jangan lupa ini dua ini di Ctrl J dulu, Ctrl J, kemudian geser, jauhkan untuk nanti yang lain ya. Kita buat grup lagi. Ini kita dekatkan dulu ya. Cinta, kayaknya bantal cintanya kurang gede ini. Ctrl T, ini kita perbesar, enter, geser. Ini agak sedikit. Oke, enter. Kemudian ini kita grup sama ya. Ini grup bantal cinta. Tulisannya ngaco. Ke atasin, bantal cinta di grup. Dipilih. Elipsnya mana? Elipsnya ini. Ini dan ini. Biar nggak bingung. Dan kita tarik ke bantal cinta. Dia sudah masuk di grup bantal cinta nih. Visible, unvisible, visible. Loh, bantal cintanya malah sofa lipat, geser dikit. Kemudian sudah tinggal sofa bed, kasur lipat, karakter, sofa karpet,
dan lainnya. Ini akan saya percepat supaya tidak terlalu lama. Intinya prinsipnya sama ya, saya pakai shape, terus pakai, oh ini juga belum di outline ya, ininya belum ada struknya nih. Si bantal cinta kita minta dari ini ALT, efeknya masuk, mulai lepas. Oke, si bantal cintanya saya perbesar. Nah itu kalau nggak pakai shift dia agak gepeng. Masih ada kotor lagi nih di sini. Oke, nanti videonya akan saya percepat supaya untuk melihat hasil akhirnya ya. Ya, seperti inilah tampilan akhir dari desain yang saya buat. Kemudian saya save as-nya di desktop. Kemudian formatnya JPEG. Namanya banner 1M 2M kali 1M save. Ini tampilannya large saja, maksimum, kemudian oke. Kemudian kita lihat desktop. Nah ini dia tampilan akhirnya dari banner. Mungkin kalau nanti mau di print atau dicetak, nanti akan saya offset sedikit nih, atas bawah kiri kanannya. Tapi ini saya store dulu teman saya, apakah ada tambahan mungkin. Oke, baiklah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya share, maupun teman-teman yang dari tadi nonton. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di komen, atau misalnya kalau ada komentar maupun masukan, saya sangat terbuka sekali. Oke, akhir kata, terima kasih.